Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya banggakan, dalam waktu dekat ini kita akan mengalami transisi ya untuk pengajuan angka kredit terbaru melalui Sister. Mau tahu jawabannya seperti apa? Tetap stay tune di channel saya, kita bahas ini lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya mau sharing terkait dengan adanya informasi terbaru terkait dengan proses sebenarnya penilaian karya ilmiah ya ataupun tridharma perguruan tinggi kita ketika kita mengajukan jabatan fungsional atau kenaikan jabatan fungsional, di mana saat ini itu sedang digodok ya. Kalau kita lihat ya di sister masing-masing itu untuk menu PAK itu sudah sementara masih dihilangkan dulu ya. Nanti ketika kita untuk mengajukan kenaikan jabatan fungsional kita itu semuanya akan melalui sister masing-masing. Jadi ini sudah akan lebih dimudahkan ya ke depannya. Di mana ada informasi terbaru per Oktober nanti itu sudah akan, yang saya dengar sudah akan di-launching bagaimana nanti proses penilaiannya, langkah-langkahnya seperti apa. Sedangkan si ASN itu sebagai pengontrol ya. Kalau Bapak Ibu melihat di beberapa sosialisasi ya, di beberapa universitas, si ASN ini sebagai pengontrol kita mengajukan kenaikan jabatan fungsional. Jadi kita bisa mengontrol sudah sampai mana sih sebenarnya berkas kita itu. Tetapi untuk berkas kita yang kita upload itu semuanya sudah melalui sister. Jadi ini sudah menjadi loncatan positif ya, di mana sudah saling akan sinergis antara Serdos dan PAK gitu. Jadi apa yang kita upload di Serdos itu sudah akan ketarik langsung juga ke PAK masing-masing. Jadi ada beberapa langkah yang kita ambil ya, atau yang kita ketahui di dalam PAK, proses pengajuan PAK kita itu, di mana di dalam layanan PAK itu ada yang disebut dengan peer review, di mana peer review itu kita pilih dosen ya, pilihan dosen, memilih dosen yang karya ilmiahnya akan direview. Jadi nanti sistematikanya sama. Jadi kalau kita misalnya jabatan fungsional kita di dalam kampus kita atau di dalam jurusan kita itu masih ada yang lebih tinggi, tentunya kita bisa memilih dosen tersebut ya. Tetapi kalau misalnya status di kampus kita itu kita memiliki jabatan fungsional yang lebih tinggi di dalam prodi kita, maka kita harus mencari dosen peer review di luar. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah aksi ya. Setiap tombol itu Bapak Ibu harus memperhatikan. Jadi karya ilmiah yang akan direview itu akan muncul di penugasan review. Jadi setiap dosen nanti akan mendapatkan notifikasi di sisternya masing-masing yang akan mereview artikel kita gitu. Nah, itu yang harus diperhatikan. Nah, tetapi ada aturan mekanisme ketika mereview artikel ilmiah yang diatur oleh masing-masing perguruan tinggi, di mana peer review ini memiliki bidang ilmu yang sama dengan jabatan minimal sama atau lebih tinggi. Jadi tidak boleh dosen yang jabatan fungsionalnya lebih rendah dibandingkan dengan orang yang mau mengajukan untuk kenaikan jabatan fungsional. Kemudian yang ini juga masih menjadi pertanyaan saya, kenapa harus dilakukan cek plagiarisme ya? Dilakukan cek plagiarisme, di mana seperti yang kita ketahui adalah artikel-artikel kita itu kan sebelum dipublish itu kan juga dicek plagiarismenya oleh pihak jurnal yang tempat kita akan mempublish artikel kita. Nah, itu kenapa harus dilakukan cek plagiarisme. Nah, itu yang di forum sosialisasi itu tidak terjawab menurut saya pertanyaan itu. Karena kita ketika mempublish paper kita ya, itu juga dicek plagiarismenya. Nah, itu artinya itu kalau menurut saya itu adalah nambah-nambahin kerjaan aja gitu.
Nah, kemudian aturan yang berikutnya itu setelah di peer review, menyelesaikan seluruh proses penilaian, maka karya ilmiah kita tersebut itu dapat dikirim ke dosen pengusul tersebut. Jadi akan diketahuilah apa itu nilai masing-masing artikel kita itu dinilai berapa. Nah, semacam itu. Nah, tentunya Bapak Ibu bisa masuk melihat ya, atau baru mengajukan itu ke sisternya masing-masing ya, melalui ke sister masing. Kalau Bapak Ibu cek sekarang ya, cek sekarang di bulan September ini ya, setelah saya cek itu tidak ada menu PAK. Tidak ada menu PAK karena memang di dalam sosialisasi di beberapa kampus kemarin itu sudah disampaikan bahwa sementara itu akan dulu dihilangkan karena masih proses perbaikan. Nanti Oktober ya, Oktober 2023 ini baru akan dimunculkan. Di mana jadi kenapa demikian? Karena kalau kita lihat ya di Permen Pan RB nomor 1 tahun 2023 kemarin itu kan itu dikhususkan untuk dosen ASN, di mana pengajuan jabatan fungsional dosen ASN itu sampai per Juni, akhir Juni 2023 ya. Juni 2023, kemudian akan diberikan waktu revisi sampai Juli 2023. Nah, sedangkan untuk yang non ASN itu sampai Oktober ini. Jadi berakhirnya September, kemudian akan diberikan revisi, kesempatan revisi Oktober 2023. Jadi kalau ini banyak juga yang bertanya, teman-teman dosen yang mengajukan, kenapa kok saya ajukan belum ada kabar, lama sekali gitu ya. Jadi karena memang masa transisinya atau masa pengajuannya sudah berakhir. Kalau khusus untuk yang dosen ASN, ya kalau yang dosen non ASN ya sampai September ini. Jadi semestinya yang khusus untuk dosen ASN itu, kalau yang mengajukan itu bisa sebenarnya ditanyakan ke bagian kepegawaiannya, kenapa kok belum ada kabar. Karena kalau informasi yang saya dapatkan dari beberapa sosialisasi itu, khusus untuk dosen ASN, itu sebenarnya, mohon maaf ya, proses lamanya itu bukan ada di LL Dikti misalnya, bukan, ataupun di ini, tetapi yang lebih lamanya itu ada di universitasnya. Nah, oleh karena itu yang harus dicek di universitas masing-masing. Ya. Jadi sekali lagi ini adalah kabar terbaik ya, kabar gembira buat para dosen. Akhirnya sinergislah antara sister dan PAK sehingga kita teman-teman dosen ya yang yang mungkin selama ini tidak mengajukan kenaikan jabatan fungsional ya, kita bisa melihat pada akhirnya di PAK kita masing-masing itu kita kira-kira kita itu sudah mengumpulkan KUM berapa sih di situ. Setidaknya dari situ kita sudah memprediksi nilai KUM kita berapa sehingga kita tidak terlalu capek-capek untuk mengurus berkas ya, mengumpulkan berkas yang begitu banyak, apalagi kalau bagi dosen yang produktif gitu. Nah, dengan adanya pengajuan PAK di sister masing-masing itu akan memudahkan kita ya untuk meningkatkan kenaikan jabatan fungsional kita. Dan mungkin lebih ke depannya profesor-profesor yang ada di Indonesia itu akan lebih banyak lagi. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat informasi yang saya berikan. Tonton terus, pantau terus channel saya. Sampai ketemu pada video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.